Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, sebanyak 140 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya melaksanakan kuliah kerja nyata di sejumlah desa di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kehadiran mereka diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi desa yang semakin maju. Seratusan mahasiswa IAIN Palangkaraya yang akan melaksanakan KKN di Kota Waringin Timur berkumpul di halaman kantor Bupati setempat. Mereka diberikan arahan sebelum berangkat ke desa tempat melaksanakan KKN. Terdapat 20 desa di Kota Waringin Timur yang menjadi tempat mahasiswa melaksanakan KKN. Setiap desa diisi 7 mahasiswa. KKN merupakan program pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pengabdian lintas keilmuan. Kehadiran mahasiswa di desa dalam melaksanakan KKN diharap dapat berkontribusi dalam menghadapi tantangan di desa serta membawa perubahan positif bagi kemajuan desa. Yang jelas para mahasiswa kita ingin mereka bisa memberikan kontribusi untuk menghadapi hal-hal tantangan-tantangan yang didapati sekarang ini. Tentunya bagaimana mahasiswa kita bisa menyampaikan ke masyarakat kita, diantaranya mahasiswa kita menyampaikan sekarang lagi isu-isu yang isu yang mewujudkan adalah judi online ya. Nah, bagaimana kita sudah bilang kepada mahasiswa kita, mahasiswa itu menjadi duta anti judi online yang nanti disampaikan kepada masyarakat. Dan tentunya tidak hanya sekedar duta anti judi online, tapi menyampaikan kepada masyarakat bagaimana masyarakat cerdas berliterasi dalam menggunakan teknologi, dalam hal ini adanya internet yang sudah masuk ke desa-desa begitu. Program KKN berlangsung kurang lebih 40 hari hingga 30 Agustus. Dalam melaksanakan KKN, mereka terlebih dulu melakukan observasi untuk menentukan program kerja yang akan dijalankan. Melaksanakan silaturahmi dulu ke perangkat desa, terus kemudian akan melakukan observasi beberapa hari, kemudian baru menyusun program kerja. Jadi nggak langsung dari sebelum pemberangkatan. Mungkin kami akan mengobservasi dulu nanti apa yang bisa kami tawarkan sebagai mungkin untuk dijadikan sebagai proker nanti. Karena kami nggak bisa menentukan dari sekarang, karena kalau nggak ngelihat kondisi langsung di sana. Mungkin semoga program yang kami lakukan nanti akan setidaknya menyumbangkan beberapa perubahan-perubahan yang akan berdampak baik bagi desa tersebut. Program KKN IAIN Palangkaraya juga dilaksanakan di lebih dari 70 desa di Kalimantan Tengah dengan total hampir 700 mahasiswa. Selain itu juga terdapat mahasiswa yang mengikuti KKN Nusantara serta KKN internasional di beberapa negara. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur menggelar Operasi Patuh Telabang 2024. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut dilaksanakan dengan menyasar 7 jenis pelanggaran lalu lintas. Dimulainya Operasi Patuh Telabang di wilayah hukum Polres Kota Waringin Timur ditandai dengan dilaksanakannya apel gelar pasukan yang dipimpin Kapolres AKBP Sarpani. Operasi Patuh dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, mulai tanggal 15 hingga 28 Juli mendatang. Di Kota Waringin Timur, Operasi Patuh dilaksanakan dengan menyasar 7 jenis pelanggaran, yakni melawan arus, pengendara di bawah umur, berkendara sambil menggunakan ponsel, serta tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman. Selain itu berkendara di bawah pengaruh alkohol, berkendara roda 2 lebih dari 1 penumpang, dan terakhir berkendara melebihi batas kecepatan.
AKBP Sarpani menyebut, operasi patuh dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, yang pada akhirnya dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kegiatan itu meliputi seluruh kegiatan-kegiatan kepolisian, mulai dari deteksi, pemetaan, nanti ada preemptif itu Dikmas, segala macam, ada patroli dan juga ada penindakan, tetapi lebih ditujukan pada 7 pelanggaran prioritas. Targetnya adalah kasus kecelakaan lalu lintas itu menurun, tingkat fatalitas korban laka lantas itu menurun, pelanggaran menurun, sehingga tercipta Kamjel Tiga Lantas. Operasi Patuh Telabang Polres Kota Waringin Timur dilaksanakan dengan menerjunkan 30 personil satuan lalu lintas. Operasi ini juga mendapat bantuan dari sejumlah aparat kepolisian lainnya. Mashud Badarudi, Hayat TV. Pemirsa, berdasarkan perakiraan BMKG Sampit, potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur mulai meningkat. Hal ini perlu menjadi perhatian berbagai pihak agar karhutlah tidak marak terjadi. Sejak kurang lebih sepekan terakhir telah terjadi penurunan curah hujan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Meski masih berada pada masa peralihan musim, namun cuaca cenderung lebih panas terik. Kondisi itu membuat tingkat kekeringan di Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami peningkatan. Berdasarkan parameter cuaca, BMKG memperkirakan potensi kemudahan terjadinya karhutla di Kota Waringin Timur sangat tinggi. Kondisi itu terjadi merata di Kota Waringin Timur, terutama wilayah selatan. Dalam beberapa hari terakhir, titik panas juga terpantau bermunculan, bahkan beberapa di antaranya merupakan peristiwa kebakaran lahan. Dengan kondisi cuaca yang terjadi saat ini, perlu menjadi perhatian berbagai instansi terkait, termasuk juga masyarakat, untuk tidak membuka lahan dengan dibakar. Dengan kondisi cuaca yang terjadi saat ini, perlu menjadi perhatian berbagai instansi terkait, termasuk juga masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan dibakar, apalagi banyak lahan tidur yang ditumbuhi semak belukar sehingga rawan terbakar. Dari pantauan kami hari ini tercatat ada 2 titik hotspot di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang pertama di Kecamatan Bamang, satunya di Kecamatan Pantai Hulu. Jadi kondisi kita berdasarkan perakiran Spartan kami atau FMNC kami bahwa mulai kering untuk beberapa hari ke depan. Jadi potensi kebakaran hutan lahan juga cukup meningkat seperti itu. Jadi diimbau pada warga untuk tidak membakar lahan secara sembarangan. Kalau berdasarkan perakiran kami, kondisinya itu lebih cenderung ke wilayah selatan. Lebih kering di wilayah selatan, karena di wilayah selatan juga daerah-daerahnya juga potensi kebakaran hutan dan lahannya cukup besar, karena di daerah selatan rata-rata daerah gambut seperti itu. Jadi potensi untuk kebakaran cukup tinggi seperti itu. BMKG Sampit memperkirakan musim kemarau mulai terjadi pada awal Agustus mendatang. Musim kemarau diprediksi terjadi lebih singkat dari tahun lalu, sebab puncak kemarau juga akan terjadi di akhir bulan Agustus. Mashud Badarudi, Hayat TV. Pemirsa, tokoh dari semua unsur agama di Kabupaten Kota Waringin Timur berkomitmen untuk menjaga kerukunan demi suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Mereka tidak ingin agama dijadikan sebagai alat politik. Komitmen para tokoh agama dalam mensukseskan pilkada serentak di Kabupaten Kota Waringin Timur dituangkan dalam deklarasi bersama tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan.
Deklarasi tersebut berisikan dukungan dalam mensukseskan pilkada yang aman, damai, harmonis, serta bebas dari unsur SARA. Partisipasi aktif tokoh agama sangat dibutuhkan dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Terpeliharanya suasana yang harmonis akan menekan kerawanan meski dalam kontestasi perebutan kursi kepala daerah, namun potensi konflik dapat ditekan. Para tokoh agama tidak menginginkan agama dijadikan sebagai alat politik dalam memuluskan jalan seseorang menjadi pemimpin. Politik identitas baik suku, agama, ras maupun antar golongan dinilai sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Ya, saya kira sudah menjadi komitmen para tokoh agama agar menciptakan pilkada yang aman, damai, dan tidak ada kampanye soal identitas, terutama agama, suku, dan ras. Kita membangun kampanye yang adil, yang jujur, yang jauh dari segala unsur SARA, terutama berkaitan dengan politik identitas yang seringkali memicu atau merusak persatuan dan memicu perpecahan. Masyarakat tidak boleh terjebak dalam politik identitas karena kita memilih pemimpin itu adalah pemimpin untuk semua, bagi semua agama, suku dan budaya, dan bukan memilih pemimpin berdasarkan agama, berdasarkan golongan dan ras. Saya kira itu yang paling penting. Dalam kegiatan yang diikuti sekitar 80 peserta dari seluruh unsur agama yang ada, juga dilakukan sosialisasi kerukunan umat beragama, serta dialog kebangsaan tentang moderasi beragama. Mashud Badarudin, Hayat TV. Guna mewujudkan generasi penerus penjaga rupiah, perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini untuk cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Dalam hal ini, peran tenaga pendidik yakni guru sangat diperlukan dalam pembentukan karakter siswa. Penghargaan terhadap wujud uang rupiah dinilai masih rendah dan terjadi hampir di seluruh kalangan usia termasuk pelajar. Kebiasaan meremas, melipat, menstaples, membasahi bahkan mencoret uang rupiah masih sering terjadi. Peningkatan kesadaran siswa terhadap rupiah dapat dilakukan mulai dari lingkungan pendidikan yaitu sekolah. Untuk itu Bank Indonesia Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi kepada guru di Kabupaten Kota Waringin Timur tentang cinta bangga dan paham terhadap rupiah. Selain alat pembayaran yang syah, uang rupiah juga merupakan simbol kedaulatan bangsa, maka menjaga rupiah sama artinya dengan menjaga kedaulatan bangsa. Sebagai garda terdepan dalam pembentukan karakter siswa, guru diajak untuk mengajarkan siswa cinta bangga dan paham rupiah. Memang mengenalkan cinta rupiah kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini nanti kita juga harus menyampaikan lagi ke peserta didik bahwa kita dengan adanya perkembangan zaman ini kita tetap harus cinta rupiah. Ya, kita cinta rupiah diantaranya juga kita dengan mengajar pada siswa bagaimana kita juga memeliharanya. Jangan merobeknya, jangan mencoretnya, kemudian jangan menyeteplesnya. Itu mulai dini sudah diajarkan sehingga anak-anak tidak sembrono dan tidak merawatnya itu loh. Merawatnya juga harus diperhatikan. Gitu. Diajarkan mulai dini. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat terbentuk karakter siswa dengan pribadi yang cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah, sehingga akan terwujud generasi penerus penjaga rupiah di masa mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Seorang pelaku seni teater asal Palangkaraya menggelar pertunjukan pantomim dan teater objek di Sampit. Mengangkat judul Open Oven, pertunjukan teater yang dibawakan Abdul Hafiz memukau penonton. Setelah sukses menggelar pertunjukan teater di Palangkaraya pada Juni lalu, Abdul Hafiz yang tergabung dalam komunitas Borneo Art Fly menggelar pertunjukan di Sampit. Pertunjukan yang dibawakan adalah pantomim yang dipadukan dengan teater objek. Diangkat dari kisah pribadi, pertunjukan seni ramah anak ini dibawakan dengan judul Oven Oven. Lewat mimik wajah dan gerak tubuh sebagai dialog, teater ini menceritakan seorang anak yang malas membantu ibunya membersihkan rumah. Ketika sang ibu telah tiada, anak itu harus membersihkan rumahnya sendiri sambil mengenang sosok ibu. Dengan durasi sekitar 30 menit, pagelaran seni ini mampu memukau penonton. Bahkan mereka berharap pertunjukan serupa lebih banyak dipentaskan sebagai hiburan. Menurut saya sebagai penonton yang tadi ini rasanya tuh feel-nya sampai kepada saya ya. Nah terus ibaratnya kan sangat jarang sekali ada tampilan seperti ini. Rasanya seperti wah sekali kayak gitu. Harapannya untuk kedepannya lebih banyak lagi yang mengadakan acara seperti ini agar masyarakat Sampit itu mengetahui gimana cara sebagai seni itu menyampaikan apa yang ingin disampaikan lewat karya-karyanya. Sebagai pegiat seni teater, Abdul Hafiz ingin kesenian teater di Kalimantan Tengah bangkit dan berkembang seperti seni lainnya. Ia menilai pelaku bahkan penikmat seni teater di daerah ini terus berkurang. Aku sih pengennya bisa keliling ke desa-desa gitu, karena pertunjukan-pertunjukan begini sangat jarang hadir di desa-desa gitu. Bahkan di kota pun juga jarang ya, maksudnya masih minim pegiat berkeseniannya yang dalam bentuk yang seperti ini. Jadi harapannya bisa hadir dan hak-hak pertunjukan anak itu bisa terpenuhi lah untuk Kalimantan. Kalau aku melihat sangat minim ya, maksudnya khususnya seni pertunjukan bidang teater. Kalau tari, musik, ya itu sudah banyak. Kalau kita bisa sebutkan seniman-seniman besar, sangat mudah tuh kalau seniman tari, seniman musik, sudah banyak sekali. Karena dekat sama tradisi di Kalimantan Tengah. Nah ketika kita ngomongin teater, itu bisa dihitung jari tuh. Kita bahkan sulit tuh menyebutkan siapa kira-kira seniman teater yang aktif dalam bikin karya dan segala macam. Abdul Hafiz berencana membawa hasil karyanya tersebut untuk keliling menuju kota lain bahkan desa-desa yang ada di Pulau Kalimantan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pusat pertokoan Mentaya Sampit kondisinya semakin mengkhawatirkan. Selain sepi pengunjung dan terus berkurangnya jumlah pedagang, bangunan pertokoan juga banyak mengalami kerusakan. Meski berada di pusat kota Sampit tidak menjadi jaminan pusat pertokoan Mentaya maju dan berkembang, bahkan kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Berada di Jalan Es Parman, tepatnya di samping Taman Kota Sampit, pusat pertokoan berlantai 2 dengan halaman yang luas ini tampak sepi pengunjung, tidak terkecuali pada akhir pekan yakni Sabtu dan Minggu. Sepinya pengunjung sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir, hingga membuat omset pedagang anjlok bahkan jauh di bawah 50%. Kondisi itu membuat jumlah pedagang terus berkurang. Pedagang pakaian misalnya, dari yang awalnya berjumlah hampir 200 pedagang kini tersisa hanya sekitar 20 pedagang. Dari hampir 400 kios yang ada di pertokoan Mentaya Sampit, sebagian besarnya tutup. Bahkan di beberapa sisi bangunan terlihat mengalami kerusakan parah dan terkesan terbengkalai. Ya sepi tadi tepan kerida pengunjung kegiatan yang meramikan. Kalau dulu kan rencananya kan memang ada di keramikan yang gitu, ini kerida lalu semenjak pindah ini seujar-ujarnya tepan kerida nang kemajuannya kereda
Kayak apa yulah, kayak lihatnya keadaannya nih kini, apalagi malam kalau lihat. Kalau yang khusus kainan sisa 20-an orang. Kalau nang di atas nang kurang tahu ama kok yang di atas. Dari sisa 20 itu awalnya berapa banyak Bu pedagang kain? Sekitar 200-an lah, hampir 200-an. Kayak apa hendak bertahan, rami jakada berjualan. Bagi yang ini kan bagi yang bertahan ibaratnya ada modal, jangan ada modal, Allahualam. Memang karena sepi pengunjung. Sepi karena ada apa-apa lagi. Omsetnya dulu kalau semenjak pindah ke sini nih, kalau yang pertama-tama ya bolehlah ada agak mendingan. Nah setelah itu tuh kurang sama sekali. Pengurangannya itu nyampe 50% lebih? Lebih daripada 50%. Pedagang berharap ada upaya pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk turun tangan mengatasi masalah yang terjadi. Salah satunya dengan rutin menggelar kegiatan di lokasi tersebut guna menarik pengunjung sehingga roda perekonomian di pusat pertokoan Mentaya Sampit kembali hidup dan berkembang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, harga emas perhiasan di Kota Sampit kembali naik dalam sepekan terakhir. Emas dengan kadar 99 dijual dengan harga Rp1.235.000 per gram atau naik Rp20.000 per gram. Harga emas perhiasan mengalami kenaikan sebesar 5 hingga 10.000 berdasarkan pantauan di Pusat Perbelanjaan Mentaya atau PPM Sampit. Owner toko emas Mitra Baru Haji Sandi mengatakan, harga emas perhiasan naik Rp20.000 per gram untuk jenis 999, 750, 700 dan emas 420. Sedangkan jenis 375 harganya naik Rp5.000 setiap gramnya. Meski terjadi kenaikan harga, tren jual beli emas saat ini masih stabil atau berimbang antara yang menjual maupun membeli. Berikut harga emas perhiasan Sabtu 13 Juli 2024. Berikut harga emas perhiasan Sabtu 13 Juli 2024. Untuk emas perhiasan dengan kadar 99% dijual Rp1.235.000 per gram. Sedangkan kadar 750 berada di level Rp1.020.000 per gram. Selanjutnya untuk emas perhiasan kadar 700% dibanderol Rp960.000 per gram, kemudian emas perhiasan 20 bertengger di harga Rp630.000 per gram, sementara kadar dijual Rp585.000 per gramnya. Yunus Muammariza, Hayat TV. Libur sekolah tahun ini sejumlah destinasi wisata di Kotim ramai dikunjungi wisatawan. Jumlah pengunjung naik signifikan dibanding hari biasa. Salah satunya objek wisata keluarga Icon Jelawat. Tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata keluarga Icon Jelawat cenderung meningkat di musim liburan sekolah. Pengunjung yang rata-rata merupakan orang tua dengan membawa anak-anak serta sanak keluarga mereka. Menurut beberapa pengunjung, dipilihnya Icon Jelawat selain tidak jauh dari tempat tinggal mereka, kawasan ini cukup luas untuk anak-anak bermain. Di sisi lain, kawasan ini juga menampilkan pemandangan Sungai Mentaya yang mempesona di saat sore hari. Objek wisata ini tidak cuma diminati oleh wisatawan lokal tapi juga wisatawan dari luar daerah karena berada dekat dengan pelabuhan, pasar dan pusat perbelanjaan serta berkunjung ke Icon Jelawat tidak dipungut biaya. Terlihat banyak wisatawan yang menyempatkan diri untuk berfoto dengan latar belakang ikon ikan jelawat. Kawasan Icon Jelawat juga berdekatan dengan tempat bersandarnya perahu wisata susur sungai. Pengunjung dapat menikmati wisata susur Sungai Mentaya dengan menaiki kelotok yang disediakan pengelola, tentunya dengan biaya sesuai dengan rute yang telah disepakati. Yunus Muammariza, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.